Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, kenapa sih kita nggak usah takut, kita tetap tenang aja, kita nggak perlu panik ketika kita sedang terlilit hutang, sedang punya masalah hutang pinjol yang banyak, dan nggak bisa bayar semua hutang-hutang itu. Kenapa sih kok kita nggak boleh panik, kita harus tetap tenang, dan nggak harus ada yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya, fakta di lapangan, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ternyata masih panik, masih gelisah, dan hidupnya hancur hanya karena terlilit hutang di aplikasi pinjaman online. Untuk itu, video kali ini saya tujukan buat teman-teman yang memang sekarang masih proses untuk menata diri, masih proses untuk memperbaiki diri, dan masih proses untuk bebas dari jeratan hutang pinjaman online. Oke. Jadi teman-teman, kenapa saya selalu menyarankan kalian untuk bisa terus berpikiran tenang, untuk bisa terus berpikiran santai, terus berpikiran aman meskipun gagal bayar pinjol. Untuk bahkan saya juga pernah bilang galbe itu indah. Tujuannya apa sih? Agar teman-teman mengubah sesuatu yang negatif ini menjadi sesuatu yang positif, agar apa sih teman-teman bisa bangkit. Karena kita tidak bisa mengandalkan solusi yang sesaat. Solusi itu akan sangat nyaman sekali rasanya kalau kalian sudah melalui proses-proses yang ada dan benar-benar bisa menata diri teman-teman lebih baik lagi. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sok jago, bukan berarti saya sok pintar, bukan berarti saya sok paling bebas dari pinjol gitu ya, enggak. Tapi dari berdasarkan pengalaman saya dan harusnya teman-teman juga mudah-mudahan bisa memperoleh semua itu ya. Jadi gini. Masalah pinjol itu sudah ada undang-undang yang berlaku. Di video kali ini sekali lagi saya tidak mengajarkan kalian untuk galbay atau tidak menyuruh kalian untuk galbay. Karena apa? Karena galbay itu tentu saja ya sesuatu yang memang karena posisi kita tidak bisa melakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Tapi namanya orang punya kondisi dan keadaan masing-masing. Si A, si B, si C bisa jadi beda. Terkadang kita itu tidak mempunyai dana, tidak mempunyai uang dan bingung harus mencari uang kemana untuk membayar hutang-hutang kita. Ya, kalaupun ada yang bilang, ya lu ngapain utang kalau lu nggak bisa bayar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau berutang dan niat untuk tidak berbayarnya. Kecuali ya memang orang-orang sengaja kayak gitu. Nah itu saya nggak bahas orang-orang seperti itu. Saya yakin teman-teman semua juga pasti kepepet. Saya yakin teman-teman semua juga melakukan berhutang juga karena kebutuhan. Bukan karena hal yang lain-lain. Bukan karena buat foya-foya. Enggak. Bukan karena niat untuk mencuri, untuk galbe, enggak. Tapi saya yakin memang karena kepepet. Ya. Berawal dari sini, yuk mari kita berempati kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita di luar sana yang sedang terlilit hutang atau telat bayar hutangnya. Karena memang ketidakmampuannya saat ini. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang harus santai, tidak perlu takut? Karena ini bukan masalah yang terjadi di kalian doang, itu yang pertama. Yang kedua, hal seperti ini teman-teman itu juga bisa terjadi ke banyak orang dan banyak orang juga yang sudah galbay mungkin jauh lebih besar daripada kalian, jauh lebih lama dari kalian dan insya Allah sampai sekarang masih baik-baik aja. Ya, ini bukan kita berurusan dengan organisasi kriminal ya, enggak. Tapi ini memang ya kita berurusan dengan lembaga hukum, pinjaman online legal, aplikasi yang sudah terdaftar resmi di OJK, yang mana sebenarnya sudah ada kesepakatan. Kalau kita tidak bisa bayar, apa resikonya? Ada denda dan juga ada slik OJK yang terblacklist, katakanlah ya statusnya kredit macet seperti itu. Dan kalian akan tersandra, tidak boleh hutang dan tidak boleh minjam di tempat lain. Udah, itu adalah resikonya. Ini resiko secara administratif ya, yang menurut saya jangka panjang lumayan berat resikonya. Tapi kalau kalian tidak pengen minjam-minjam di tempat yang lain, harusnya ini bukan masalah lagi. Clear ya sampai sini ya. Nah sekarang mungkin kalian akan bisa menerima bahwa akan ada DC lapangan yang datang ke rumah untuk pinjol-pinjol tertentu yang memang sudah memiliki DC. Tapi bukan itu juga alasannya kenapa kok kita harus takut. Karena DC itu cuma bertugas mengingatkan. Mereka tidak diperbolehkan berkata kasar. Mereka tidak diperbolehkan menyita barang. Mereka tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Ya itu semuanya masih dalam ranah hukum. Ya, nah sedangkan kita ini ya sudah jelas hukumannya apa. DC datang ya silahkan menagih. Tapi kalau kita tidak ada uangnya, mereka mau apa? Mereka nggak bisa mengancam-ancam. Karena resikonya sudah jelas. Oh, toh kita sudah dikenakan denda. Toh kita slik OJK sudah tersandra. Terus apa lagi gitu loh.
Ya, mau ditekan-tekan terus kalau nggak ada uangnya mau gimana? Jadi, hadapi DC dengan berani, jangan takut karena kalian tetap 100% dilindungi oleh hukum. Ingat ya, berurusan dengan DC pinjol legal itu bukan apa-apa loh dibandingkan berurusan dengan DC pinjol ilegal. Karena kalau ilegal mereka bebas tuh sebarin data kalian dan lain sebagainya. Karena ya mereka memang melakukan tindakan kriminal dari awal gitu. Sedangkan ini kita berurusan dengan pinjol legal. Mau DC tuh ngomel kayak apa, bawa santai aja. Bang, susah bang, bawa santai bang. Sulit bawa santai. Cara paling aman adalah yaitu dengan memperbaiki hati dan mental kalian. Ini bisa kalian lakukan ketika kalian sudah mulai ikhlas, mulai pasrahkan diri kepada Tuhan. Ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat enak, sangat-sangat luar biasa, dan sangat-sangat menenangkan. So, buat teman-teman sekalian yang belum pernah mencoba, yuk cobain ya, perbanyak ibadahnya. Dekatkan diri sama Tuhan. Buat yang muslim, lakukan sholat tahajud full 40 hari berturut-turut. Tapi setelah itu rutinkan juga. Setelah itu sholatlah duha untuk 2 rakaat atau 4 rakaat ya setiap pagi. Itu akan jauh lebih mempermudah untuk melancarkan rezeki kalian. Saya bukan sok ngajarin agama, saya juga bukan ahli-ahli banget soal agama. Saya menyarankan seperti ini karena saya pernah mengalaminya dan alhamdulillah semua utang-utang saya yang mungkin lebih dari 60 juta itu alhamdulillah lunas dalam waktu beberapa bulan aja. Dan ya, petunjuk dari Tuhan nggak disangka-sangka, ada beberapa hal yang mungkin nggak saya pikirkan sebelumnya, ternyata itu mampu untuk membuat saya melunasi semua hutang-hutang saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.